Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalia Damayanti dari kelas PAIK dengan NIM 201210362. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi teori emosi dan stres dalam psikologi. Berdasarkan video tadi, emosi adalah sebuah keadaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif, dan keyakinan. Jadi emosi itu adalah suatu stimulasi yang melibatkan perubahan pada tubuh, khususnya pada wajah, aktivasi kognitif ke otak sehingga mempengaruhi penilaian kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan yang dibentuk oleh peraturan-peraturan yang terdapat di suatu budaya. Adapun jenis emosi ada dua, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris ini emosi yang dirangsang oleh faktor eksternal, dan emosi psikis yang memiliki penyebab mendasar. Contohnya seperti perasaan dingin, sakit, manis, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi psikis itu mencakup emosi intelektual seperti rasa bersalah atau malu. Adapun dalam teori emosi ada 3 teori. Yang pertama adalah teori common sense, yaitu menghasilkan perasaan emosi dan kemudian perasaan menghasilkan perubahan psikologi dan perilaku. Yang kedua teori James Lane. Yang ketiga teori Cannon-Bart. Lalu adapun fungsi emosi itu adalah pertama, memotivasi tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan sesuatu tertentu. Yang kedua, menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan terhadap krisis. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Yang keempat, mengkomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Yang kelima, itu menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Lalu untuk stres, stres itu tidak selalu negatif, karena stres dapat berupa menantang dan memotivasi individu untuk berkembang, seperti saat berkompetisi atau ketika berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Adapun di sisi lain, distress merupakan stres yang berbahaya yang membuat individu merasa cemas, sedih, dan kurang produktif, baik dari aspek fisik maupun psikologisnya yang dipengaruhi oleh stres, dengan gejala fisik berupa sakit kepala dan gangguan pencernaan, serta gejala psikologis berupa penurunan daya ingat dan motivasi. Adapun istilah stres itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, stres adalah respon fisik, emosional, kognitif, dan perilaku yang dinilai mengancam dan menantang. Yang kedua adalah stresor. Stresor itu peristiwa yang menyebabkan reaksi stres. Yang ketiga itu distress, di mana akibat dari stres yang tidak menyenangkan dan tidak diharapkan. Nah, dari sini distress itu adalah merupakan stres yang berbahaya yang membuat individu itu merasa cemas. Lalu yang terakhir adalah eustress, yaitu akibat dari peristiwa positif atau jumlah stres yang optimal yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Lalu aspek stres ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisiknya itu meliputi menurunnya kondisi fisik seseorang pada saat stres. Jadi saat seseorang stres, ia merasakan sakit pada organ tubuhnya. Lalu yang kedua, aspek psikologis, yaitu mencakup 3 hal, yang yaitu kognisi, emosi, dan tingkah laku, di mana stres psikologis ini
dapat menurunkan daya ingatnya, menimbulkan rasa sedih dan keinginan untuk menunda pekerjaannya, tergantung pada besar kecilnya stres yang dialami. Lalu, tanda-tanda dan penyebab stres dan emosi khususnya berfokus pada frustasi, kebingungan, depresi, serta fisik, kognitif, dan perilakunya. Frustasi dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk fokus, berpikir pesimistis, dan pengambilan keputusan yang negatif. Depresi dapat bermanifestasi sebagai gejala fisik seperti sakit kepala dan migrain, serta kelupaan dan kurangnya motivasi. Stres memicu tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang dapat membantu dalam situasi berbahaya, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang negatif jika kronis. Penyebab stres lain yaitu beban kerja yang berlebihan dan stres dan berbagai pemicu stres lainnya. Adapun untuk mengatasi stres dan menjaga kesehatan pikiran, bisa dengan berbicara dengan orang yang dipercaya, lalu menekuni karir dan hobi yang sesuai dengan kemampuan, lalu meningkatkan ketakwaan beragama, mempraktikkan teknik berpikir positif dan relaksasi, menjaga kesehatan melalui olahraga dan nutrisi yang tepat, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.